Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NPM 212171059. Saya dari kelas B, Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Profesi Kependidikan. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi tentang hakikat sejarah pesantren Tebu Ireng ditinjau dari segi profesi kependidikan. Tebu Ireng adalah nama sebuah pedukuhan yang termasuk wilayah administratif Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, berada pada kilometer 8 dari kota Jombang ke arah selatan. Pedukuhan seluas 25,311 hektar ini kemudian dijadikan nama pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pesantren Tebu Ireng didirikan dalam merespon efek-efek negatif pabrik gula Cakir yang didirikan pada tahun 1853. Terhadap moral masyarakat karena wilayah di sekitar pabrik gula ini terkenal dengan mabuk-mabukan dan perjudian. Seorang ustadz merasakan bahwa pabrik gula ini merupakan bagian dari rencana kolonial untuk merusak budaya asli masyarakat. Melihat sebuah kondisi yang seperti itu, Hasyim Asy'ari membuka sebuah pesantren dekat pabrik gula tersebut sebagai tempat melatih masyarakat dalam pembelajaran Islam dan mempersiapkan untuk haji. Dari hal ini, pesantren tradisional ikut andil dalam pembentukan moral masyarakat dan budaya barat yang dapat menghancurkan moral. Pada 26 Rabiul Awal 1317 Hijriah atau 3 Agustus 1899 Masehi merupakan tanggal berdirinya pesantren Tebu Ireng yang mulanya hanya menopang 8 santri kemudian bertambah menjadi 28 santri. Keberadaan Kiai Hasyim Asy'ari tidak langsung diterima baik oleh masyarakat. Terdapat berbagai ancaman yang mengganggu pesantren. Semakin lama gangguan tersebut semakin membahayakan. Kemudian Kiai Hasyim mengutus seorang santri untuk bertamu ke Cirebon menemui para kiai yang merupakan karib Kiai Hasyim. Mereka sengaja didatangkan ke Tebu Ireng untuk melatih pencak silat dan kanugaran kurang lebih selama 8 bulan lamanya. Dengan bekal ilmu bela diri, santri mampu melawan para penjajah yang mengganggu pesantren. Dengan tumbuhnya pengakuan masyarakat, para santri yang datang berguru kepada Kiai Hasyim semakin bertambah banyak dan datang dari berbagai daerah, baik di Jawa maupun Madura. Saat itu, santri dari Jawa Tengah dan Jawa Barat jumlahnya meningkat menjadi 200 orang. Ditambah sikap Kiai yang sangat tegas pendiriannya dalam menghadapi berbagai persoalan kolonial menjadi daya tarik tersendiri bagi para santri untuk berguru kepadanya. Melihat perkembangan pesantren Tebu Ireng yang semakin tidak terbendung itu, pemerintah kolonial Belanda akhirnya terpaksa mengakui pesantren itu pada tahun 1906. Namun, Kiai Hasyim tetap waspada karena beliau tahu bahwa pengakuan ini tidak lebih merupakan bagian dari politik etis. Sebuah tipu muslihat Belanda untuk membelandakan bangsa Indonesia dan umat Islam melalui pendidikan. Tebu Ireng tetap pada pendiriannya, tidak mau tunduk pada Belanda dan tidak mau menerima bantuannya, bahkan semakin intensif menyadarkan bangsanya. Pesantren itu kemudian dituduh sebagai sarang ekstremis Islam, karena itu pada tahun 1913 pesantren Tebu Ireng dihancurkan dan berbagai kitab penting dibakar oleh Belanda. Menghadapi tantangan yang semakin berat itu, tiada lain bagi pesantren ini untuk menyiapkan pejuang yang selain mendalami ilmu agamanya, tetapi juga memiliki bekal ilmu pengetahuan umum yang memadai seperti modal perjuangan nasional. Pada tahun 1919 telah diselenggarakan pendidikan formal yang bersifat klasikal bernama Madrasah Salafiyah Syafi'iyah. Pelopor pembaruan di Tebu Ireng ini adalah seorang kiai muda Muhammad Ilyas yang sangat dipercaya oleh Kiai Hasyim sehingga berani memulai mengajarkan mata pelajaran umum yang selama ini belum dikenal di pesantren Salafiyah. Tawaran baru ini sangat menarik kalangan santri yang sedang bangkit dan bergejolak saat itu, sehingga Tebu Ireng menjadi pesantren idaman di kalangan pemuda tidak hanya di Jawa tetapi dikenal di seluruh Nusantara. Para santri dari Tebu Ireng ini kemudian menjadi ulama besar yang memimpin berbagai pesantren penting di Nusantara. Keberadaan pesantren Tebu Ireng akhirnya berimplikasi pada perubahan sikap dan kebiasaan hidup masyarakat sekitar. Bahkan dalam perkembangannya, pesantren Tebu Ireng tidak saja dianggap sebagai pusat pendidikan keagamaan, melainkan juga sebagai pusat kegiatan politik menentang penjajah. Dari pesantren Tebu Ireng lahirlah partai-partai besar Islam di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama, Masyumi, Majelis Islam Ala Indonesia, serta laskar-laskar perjuangan seperti Sabilillah, Hizbullah, dan sebagainya.
Pada masa menjelang kemerdekaan dan masa awal kemerdekaan dalam mempertahankannya, posisi pesantren Tebu Ireng sangatlah sentral. Bersamaan dikeluarkannya resolusi jihad pada 22 Oktober 1945, para pemimpin nasional baik Bung Karno, Tan Malaka, Bung Tomo selalu berkoordinasi ke Tebu Ireng untuk menghadapi sekutu. Para santri, ulama, dan keluarga pesantren Tebu Ireng semuanya turun ke medan laga menjadi tentara seperti Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Kholik, Kiai Haji Hashim, Kiai Haji Yusuf Hashim, dan sebagainya. Seusai kemerdekaan, banyak di antara mereka yang kembali mengajar di pesantren, meneruskan perjuangan di parlemen dan di berbagai lembaga eksekutif lainnya. Dengan peran politiknya yang besar, melahirkan tokoh-tokoh besar, Tebu Ireng menjadi semakin dikenal. Apalagi pendirinya yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang kemudian putranya Kiai Haji Wahid Hashim mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional. Kemudian namanya menghiasi sejarah perjuangan nasional. Setiap lembaga pendidikan baik formal ataupun non-formal pasti sangat berkaitan erat dengan profesi kependidikan. Seperti dalam lembaga pendidikan pesantren Tebu Ireng yang merupakan lembaga pendidikan non-formal yang mana di dalamnya terdapat guru atau kiai dan ulama yang berperan penting sebagai pendidik dalam pembelajaran agama di pesantren. Kemudian adanya siswa atau santri yang menuntut ilmu di pesantren serta adanya proses belajar mengajar dalam pesantren. Selain itu, proses pembelajaran di pesantren Tebu Ireng juga disesuaikan dengan kurikulum pengetahuan agama dan penerapan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pesantren. Adapun beberapa pemikiran yang diterapkan Kiai Haji Hashim Asy'ari selama menjadi pemimpin pesantren Tebu Ireng yang identik dengan pesantren tradisional. Terdapat pada 6 konsep, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan adalah ibadah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan dunia akhirat. Menjadi calon ulama yang menguasai pengetahuan umum atau ulama intelektual dan sarjana dalam bidang pengetahuan umum yang juga menguasai pengetahuan Islam atau intelektual ulama. Kedua, pendidik terkait etika pendidik, etika ketika mengajar dan etika pendidik kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik terkait etika peserta didik selama belajar, etika kepada guru, dan etika terhadap mata pelajaran. Yang keempat, kurikulum terkait pengetahuan agama yang bersumber dari kitab kuning dan pengetahuan umum. Kelima, metode pembelajaran yaitu metode wetonan dan sorongan, metode hafalan, muhawarat, dan metode mudaharat. Dan keenam, evaluasi terkait tes lisan, tertulis, dan pengamatan. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.